Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Zamzami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Teknik Industri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Kurtubi. Baiklah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang biografi, kisah sedih, dan kegigihan dari kakek yang terdapat pada logo KFC, yaitu Harlan Sanders. Sebagian besar mungkin berpikir bahwa gambar kakek tua pada logo Kentucky Fried Chicken hanya logo biasa. Tapi gambar kakek tua tersebut adalah pendiri KFC dan yang menemukan bumbu rahasia yang melegenda. Kolonel Harlan David Sanders, atau dikenal dengan nama Kolonel Sanders, lahir pada 9 September 1890. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai seorang pebisnis Amerika dan pendiri salah satu rumah makan cepat saji, Kentucky Fried Chicken. Kolonel Sanders lahir dari pasangan Wilbur David dan Margaret Sanders. Beliau adalah sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah orang yang baik di lingkungan sosial dan bekerja di sebuah peternakan. Suatu saat, ayahnya terjatuh dan mengalami patah tulang. Singkat cerita, ayah Kolonel Sanders bekerja sebagai tukang daging di Henryville. Pada tahun 1895, ayah Kolonel Sanders jatuh sakit dan meninggal dunia. Ibunya bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga dengan bekerja di pabrik pengalengan tomat. Sanders sebagai anak paling tua harus menjaga dan memasak untuk adik-adiknya yang masih kecil. Berkat hal tersebut, Sanders menjadi ahli memasak roti, sayuran, dan daging. Pada usia 10 tahun, Sanders bekerja sebagai buruh tani di sebuah peternakan di Carolinoris dan Henry Moore. Pada tahun 1902, ibu Sanders menikah kembali dengan William Brodhaus dan berpindah ke Greenwood, Indiana. Sanders sendiri tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayah tirinya. Pada tahun 1903, Sanders terpaksa harus keluar dari sekolah saat kelas 7 dan kembali bekerja di peternakan. Pada usia 13 tahun, beliau meninggalkan rumah dan bekerja sebagai tukang cat kereta kuda di Indianapolis. Pada usia 14 tahun, Sanders pindah ke selatan Indiana dan bekerja di lahan pertanian milik Sam Wilson. Setelah mendapatkan persetujuan dari ibunya, Sanders bersama pamannya menuju ke New Albany, Indiana pada tahun 1906. Pamannya bekerja di perusahaan Trump dan Sanders dijadikan sebagai konduktor. Sanders bergabung di tentara Amerika Serikat pada tahun 1906. Setelah memasukkan tanggal lahirnya, beliau mendapat tugas di Kuba dan setahun kemudian diberhentikan secara hormat. Setelah diberhentikan dari tentara Amerika Serikat, Sanders pindah ke tempat tinggal pamannya di Sheffield, Alabama. Setelah itu, Sanders sempat berpindah-pindah tempat tinggal dan pekerjaan. Pada tahun 1909, Sanders bertemu dengan Josephine dan menikah. Tidak banyak perubahan signifikan dalam pekerjaan Sanders. Beliau sempat bekerja sebagai pemadam api di perusahaan kereta bermesin uap, peternakan, hingga agen asuransi. Pada tahun 1920, Sanders dan beberapa orang kawannya mendirikan perusahaan kapal feri yang beroperasi di Sungai Ohio antara Jeffersonville dan Louisville. Bisnis kapal ferinya berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat. Sanders ditarik sebagai sekretaris di Kamar Dagang Columbus, Indiana. Ternyata Sanders merasa tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Sanders keluar dari bisnis patungan tersebut dan menggunakan uangnya untuk membuat perusahaan lampu asetlin. Bisnis lampu asetlin tersebut tidak berhasil sukses karena kalah dengan lampu elektrik. Sanders pindah lagi ke Winchester, Kentucky, dan bekerja sebagai salesman untuk Michelin Tree Company.
Beliau kehilangan pekerjaannya pada tahun 1924 ketika Michelin menutup pabrik New Jersey. Pada tahun 1924, Sanders bertemu dengan manajer Standard Oil of Kentucky. Sang manajer meminta Sanders untuk menjalankan stasiun layanan di Nicholasville pada tahun 1930. Stasiun ditutup akibat depresi ekonomi yang parah. Pada tahun 1930, Shell Oil Company menawarkan kesepakatan dengan Sanders untuk menjalankan bisnis di stasiun pompa bensin di North Corbin, Kentucky. Mereka menawarkan dengan konsep bagi hasil dengan Sanders. Singkat cerita, Sanders mulai menawarkan masakan ayam goreng dan makanan lainnya seperti ham dan steak. Sanders sempat diberi penghargaan sebagai kolonel Kentucky pada tahun 1935 oleh Gubernur Kentucky, Ruby Lefevre. Popularitas lokalnya tumbuh dan pada tahun 1939, kritikus makanan Duncan Hines mengunjungi restoran Sanders. Nama restoran Sanders masuk dalam Adventure in Good Eating dan paduan restoran di seluruh Amerika Serikat. Pada Juli 1939, Sanders membeli sebuah motel untuk dijadikan rumah makan. Sayangnya, pada bulan November 1939, tempat tersebut mengalami kebakaran. Oleh sebab itu, Sanders harus membangun kembali rumah makannya dengan jumlah kursi yang makin banyak. Pada tahun 1940, Kolonel Sanders telah berhasil menyiapkan resep rahasianya untuk menggoreng ayam. Pada Desember 1942, terjadi Perang Dunia Kedua dan terjadi kekacauan. Sanders sempat menutup rumah makannya dan beberapa kali pindah pekerjaan di bidang resto dan rumah makan. Kolonel Sanders sempat mengalami titik nadir dalam hidupnya ketika beliau harus berpisah dengan istrinya pada usia menjelang 60 tahunan. Beliau kembali membangun rumah makan dan menawarkan resep rahasianya untuk diwaralabak. Di bulan Juni 1980, Kolonel Sanders diagnosis dengan leukemia akut dan dia meninggal dunia di Louisville, Kentucky karena pneumonia pada tanggal 16 Desember 1980 di usianya yang ke-90 tahun. Pada saat kematian Sanders, diperkirakan ada 6.000 gerai KFC di 48 negara di seluruh dunia dengan omset penjualan pada tahun itu sekitar 2 miliar US dollar. Dan sebelum kematiannya, Sanders menggunakan kepemilikan sahamnya untuk membangun organisasi amal Kolonel Harlan Sanders. Dan dia juga mendirikan beberapa rumah sakit untuk perawatan wanita dan anak-anak yang diberi nama Pusat Perawatan Keluarga Kolonel Harlan Sanders. Yayasan Sanders juga memberikan sumbangan sangat banyak ke beberapa rumah sakit anak lainnya.